mungkin kita langsung aja ya mulai untuk materi kali ini, yaitu makin cuan dengan konten yang konsisten. Jadi langsung aja nih aku panggilin. Halo Kak Aziz, selamat malam. Malam Kak. Gimana kabarnya Kak Aziz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemarin kita habis belajar di minggu pertama Agustus itu sama Kak Aziz, minggu kedua sama Kak Aziz. Nah, dan minggu berikutnya kita sama Kak Kevin. Sama kita pembahasan masih dengan di TikTok nih teman-teman. Karena satu kali belajar itu nggak cukup teman-teman. Kita harus menguasai dari A sampai Z. Jadi buat teman-teman jangan pernah malas buat belajar kayak gitu. Langsung aja nih kita mulai ya Kak Aziz. Ya, saya sering ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat di sini cuma ada berapa orang ya? 12 orang ya, berarti ya 12 orang yang bakal jadi master TikTok di sini ya. Nih, saingannya nggak terlalu banyak mungkin ya. Kalau biasanya kan kalau yang yang webinar mengenai Shopee, Tokopedia, Lazada kan banyak ya. Nah, kalau TikTok kan ya seperti ini gitu ya. Kita tetap semangat gitu ya. Nah, di sini saya mau bahas mengenai ya, jadi yang kalau ketika kita bikin konten yang konsisten ya itu tuh kita auto mendadak gitu ya. Nah, kalau yang lagi viral kan sekarang Kajil ya, jadi kawan-kawan bisa panggil Kajis. Ya, ada lagi sayang ya. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya, ada 3 hal. Yang pertama pentingnya foto deskripsi produk ya. Yang kedua praktek itu dari ATP ya, amati, tiru, plak ya. Terus yang ketiga kita bakal praktek langsung ya. Yang ketiga membongkar video TikTok skincare yang viral di FYP saya gitu ya, yang orang sering apa sih iklanin itu ya. Lalu perlengkapan studio yang ada di Horizon Bandung gitu ya, di saya gitu ya, apa aja gitu ya. Terus cara membuat naskah untuk 30 hari gitu ya. Lalu cara membuat short video, agenda live, terus mindset sultan supaya kawan-kawan jangan minder buat jualan di TikTok gitu ya. Dan yang ketujuh, cara edit video di CapCut ya. Walaupun ya mungkin udah pada jago ya bikin edit video di CapCut, tapi kan gimana supaya kita bisa. Nah, jadi yang pertama kita bahas mengenai pentingnya foto deskripsi produk gitu ya. Jadi yang namanya foto itu foto deskripsi produk ya. Jadi kalau kawan-kawan suka lihat di TikTok kan suka ada deskripsi ya. Itu kan biasanya kalau deskripsi kan biasanya ya. Nah, dengan apa? Dengan teks, dengan audio, itu berarti ya. Tapi kita baca langsung ya. Kawan-kawan tahu ya bahwa ada yang namanya otak kanan, otak kiri. Kalau otak kanan itu biasanya lebih kreatif ya, musik dan lain-lain sebagainya kan karena tahu ya belum kakak. Ya guys, keluar. Kayaknya lagi ada ini soalnya di Bandung lagi hujan. Suaranya putus-putus ya. Bentar ya. Iya, Kak Aziz, suaranya putus-putus. Suaranya masih putus-putus ya? Enggak, sudah. Udah ya. Suaranya masih putus-putus ya. Ini kayaknya wifi-nya lagi mati kayaknya, bentar ya. Dipakai data dulu. Dipakai salah satu aja, Kak, ini ada 2 ya? Iya, ada 2. Bentar ya.
Tapi lagi ada gangguan. Bahaya tuh Gus, bahaya. Jadi yang suara laptopnya belum mati. Jadi ya itu ya. Jadi kita juga harus bisa menghipnotis yang namanya apa sih, alam bawah sadar mereka dengan audio gitu ya, foto-foto gitu ya, nah kayak gitu. Nah kita langsung praktek ya. Oke, kita langsung praktek nih. Misalnya kayak ada di deskripsi produk kita gitu ya, kawan-kawan bisa masukin kalau serum berarti ada foto-foto breaking serum, foto-foto produknya gitu ya, yang keren-keren, yang bagus-bagus gitu ya. Dan kalau bisa manfaatnya juga disortir gitu ya. Manfaatnya satu, manfaat yang kedua apa, manfaat yang ketiga. Jadi jangan langsung di abergin kayak gini gitu ya, kalau bisa gitu ya. Supaya orang juga bisa lihat, kalau orang lihat kayak gini kan gitu ya, kalau nggak kelihatan ya. Hanya kalau semuanya disatuin kayak gini kan jadinya kan orang pusing ngelihatnya gitu ya, apa sih mau dibaca gitu ya, nggak bisa langsung ke poin-poinnya gitu ya. Oh manfaatnya nih, oh saya mau baca manfaatnya gitu kan. Oh fiturnya apa aja nih, oh saya mau baca fiturnya gitu ya. Cara pakainya saya udah tahu nih manfaatnya apa, saya pengen tahu cara pakainya, oh gini cara pakainya. Oh ada orang yang pengen tahu apa sih ingredientnya apa, nah dia bisa langsung cek ke ingredientnya, bahan-bahannya, komposisinya apa aja, takutnya cocok atau enggaknya gitu ya. Itu ya gambar-gambarnya keren-kerenan kayak gini gitu ya bisa, atau dikasih gambar ya apa sih supaya cara pakainya gimana atau bahan-bahannya apa aja gitu ya, atau kayak di salah satu produk yang baru ini ya, YOU gitu ya, misalnya ini kan produk cewek gitu ya. Nah kita lihat ya nih, dia udah, jadi di deskripsinya ini tuh bukan foto apa sih, foto produknya ya, ini di deskripsinya tuh dijelasin apa itu, apa sih produknya apa aja, nomor satu facial wash apa segala macem gitu ya, treat acne jadi bisa mengobati jerawat ya, mengapa harus amino acid, jadi kawan bisa tulis mengapa harus sabun Clorus Men Soap gitu ya, di ya bisa lah ya kawan-kawan kreatin gambar-gambarnya gitu ya. Atau di yang kedua ini ada deskripsi produknya biar rapi kan, dirinya ada selling pointnya apa, oh dia tuh ada 5 dimensi hyaluronic acid ya. Kalau kita kan ada apa sih, charcoal powder ya, ada kandungan propolisnya, agen humektan, agen pelembab dan lain-lainnya gitu ya. Ada variasinya apa aja gitu kan. Terus mengapa harus amino acid, dan yang terakhir itu ada apa sih? Kenapa harus pakai perbandingan antara sabun yang lain gitu ya, sabun-sabun yang di supermarket sama sabun Clorus Men Soap apa, dan yang terakhir itu di paling kanan belah bawah gitu ya, ada manfaat-manfaat produknya itu ya ngebantu banget sih buat saya gitu ya. Saya juga sekarang udah mulai ngedit lagi, misalnya ada 5D hyaluronic acid ya, yang belah kanan bawah itu ya, lauric acid extract gitu ya, ada salicylic acid ya, bisa di zoom aja ya. Nah itu kawan kan masukin tuh sabun Clorus Men tuh ada kandungan apa aja gitu ya, kayak gitu. Terus ya, nah itu dia ya. Dan kalau buat kawan-kawan yang mau bikin konten di apa sih, di apa sih, di TikTok itu kawan-kawan tuh harus karena emang waktunya itu dikit gitu ya. Kalau terlalu panjang juga nggak bagus gitu ya. Orang malas baca gitu, malas nonton gitu ya, langsung di scroll gitu ya. Tapi kalau terlalu pendek kan berarti kita harus pas gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa misalnya bahas ya sabun Clorus Men Soap ada kandungan apa aja sih gitu ya. Pertama dia tuh kan ada kandungan propolis. Nah kawan-kawan explore tuh apa itu propolis kayak gitu. Misalnya sabun Clorus Men ada kandungan Chartreuse nutrifera gitu ya, oil ya, itu kan virgin coconut oil itu apa, kawan-kawan expose gitu tuh apa gitu, dan itu ternyata ada di sabun Clorus Men kayak gitu ya. Manfaatnya apa aja nih, misalnya kawan-kawan bisa share mengenai apa ya, pengalaman kawan-kawan pakai sabun Clorus Men ya, terus kawan-kawan bisa masukin kayak cara pakainya gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan mau jualan di TikTok gitu ya, bagusnya kawan-kawan itu punya unique selling gitu ya. Jadi apa sih yang membedakan kawan-kawan sama Clorus Men pusat,
apa yang membedakan kawan-kawan dari skincare yang lainnya, perbedaan toko kawan-kawan. Bahkan kalau sekarang tuh, kalau kawan-kawan tahu ya, yang namanya apa sih, eh, investasi kan, kalau dulu kan investasinya dalam bentuk emas ya, dalam bentuk saham apa misalnya ya, rumah gitu kan. Kalau sekarang itu udah mulai yang namanya investasi branding gitu ya, investasi branding diri kawan-kawan gitu ya, via media sosial gitu ya. Kawan-kawan bisa branding atau kawan-kawan seperti apa yang kawan-kawan pikirkan, yang kawan-kawan mau gitu ya, gitu. Saya ya sambil belajar public speaking apa kan, itu kan bisa menjadi kelebihan kawan-kawan ya gitu ya. Jadi kalau unique selling dari toko kawan-kawan, kawan-kawan juga jangan apa ya, jangan pesimis ya. Kalau Desmen Shop, kalau Desmen Pusat udah banyak banget nih followernya, tiap hari bikin banyak video, diiklanin, ya udah nggak masalah gitu ya. Ya udah, tiap orang kan ada rezekinya masing-masing ya. Kalau kawan mau, mangga gitu ya. Nah, terus unique sellingnya apa? Misalnya kawan-kawan ngedabing nih, manfaat dari cloudman bisa gitu kan, udah jadi unique selling. Jadi kawan-kawan jangan pesimis gitu ya. Suara yang ngedabing, ketika kawan-kawan ngedabing suara ya, dan ketika kawan-kawan bikin video juga kan, itu kan unique selling. Dan kawan-kawan memakai bahasa kawan-kawan sendiri, itu kan jadi unique selling gitu ya. Pakai terus kawan-kawan kalau video misalnya kawan-kawan bisa misalnya apa sih, pegang sabun cloudman sama serum ya. Kalau pernah lihat iklan di Cloroxan gitu kan, tinggal digoyang-goyang gini aja gitu ya. Terus di belakangnya pakai latar apa? Latar ikon kota kawan-kawan, misalnya gedung sate digini-giniin, set set set, dah aja 3 detik udah beres gitu kan. Atau di halaman, di lapangan futsal di mana gitu ya, di tempat kawan-kawan gitu ya. Itu tuh simpel banget ya jualan di TikTok itu gitu ya. Nah, gitu. Terus fokus bahasanya, jangan semua manfaatnya dimasukin ke sabun, ke video TikToknya itu ya. Manfaatnya bisa ini, iya. Jadi ya boleh gitu ya. Atau kalau kawan-kawan mau bisa si manfaatnya itu dalam bentuk kalimat, bentuk teks gitu ya. Jadi ya simpel aja gitu ya. Atau mau misalnya kawan-kawan mau hari ini video yang pertama ini saya mau jelasin mengenai sabun Cloroxman ini bisa untuk apa sih, menahan yang apa sih, menahan ya, membersihkan yang namanya kotoran, minyak gitu ya, bagus untuk kulit yang kering. Apa kan kamu kan bisa mengeksplor gitu ya, kayak gitu. Apa itu namanya skin barrier, apa itu namanya niacinamide, ya kan kawan-kawan bisa mengeksplor gitu ya, kayak gitu. Kawan-kawan juga harus kuat di produk knowledge ya. Tapi kalau kawan-kawan nggak kuat, kawan-kawan bisa tanya ke Kadia atau bisa request webinar berikutnya, yaitu apa sih, tentang produk knowledge gitu ya. So, kawan-kawan tinggal searching aja sih gitu ya di Google, apa itu apa sih, SLS, apa itu, dan lain-lain gitu ya, salicylic acid ya, Alan Towin, kan kawan-kawan bisa lihat di Google, dia lihat di artikel-artikel gitu ya, kayak gitu. Kawan-kawan juga harus tahu kelebihan dari kekurangan dari produk kawan-kawan ya, dan mengeksplor kelebihannya gitu ya. Terusnya kawan-kawan bisa masukin tidak ada kandungan hidroquinon, masukin gitu ya, tidak ada kandungan merkuri ya, misalnya eksfoliasinya gentle gitu kan ya, ada apa sih, update di per dunia skincare-nya, kalimat-kalimat yang update di dunia per skincare gitu ya. Terus misalnya produknya itu ramah di kulit ini gitu ya, nggak bikin kulit tertarik gitu ya, kayak gitu ya. Ya bahasan-bahasannya kawan-kawan saya pikir bisa mengeksplor lebih gitu ya, apa itu kandungan minyak zaitun, apalagi kalau kawan-kawan tahu di Cloroxan Fasting Foam itu walaupun bahan-bahannya simpel gitu ya, tapi ternyata di minyak zaitun itu ada kandungan vitamin K, vitamin E, omega 3, omega 6, omega 9. Baru tahu kan? Wow gitu ya. Jadi kan itu kan bisa jadi apa ya? Eh unique selling gitu dari produk kawan-kawan ya, dari toko kawan-kawan. Kawan-kawan bisa mengedukasi. Jadi orang tuh di TikTok tuh seneng sama yang namanya edukasi gitu ya. Jadi ketika kawan-kawan mengedukasi followernya gitu ya, mengedukasi orang-orang di TikTok, semakin banyak juga orang yang apa sih, respect sama kawan-kawan dan akhirnya membeli produk kawan-kawan gitu ya. Tentu harus dibarengi dengan foto produk gitu ya, dibarengi dengan deskripsi produk. Deskripsi produknya juga harus rapi gitu ya, harus ya tersusun lah gitu ya. Terus selama pemakaian misalnya kayak Cloroxan Fasting Foam kan ya,
itu kan 75.000 ya, 77.000 ya. Itu kan ya dibilang mahal sih gitu ya, mungkin ya. Agak rada-rada mahal itu ya. Tapi kalau kawan-kawan bisa matematis gitu ya, jadi sabun Colorus Vaseline Foam ini bisa dipakai dalam 2 bulan. Jadi kalau kita bandingin kan sebenarnya sama aja ya. Jadi kayak 1 bulan 35.000, 2 bulan 70.000 gitu kan ya. Jadi ya harus agak matematis gitu ya. Supaya itu tuh kelihatan murah di audiens kawan-kawan. Terus bedanya apa gitu kan? Pakai akne, kelebihan kekurangannya, manfaatnya apa? Pakai akne, pakai brightening gitu ya. Nih, atau misalnya nih, buat kamu yang kulitnya kering gitu kan, kering kerontang, jadi melebih-lebihkan gitu ya, atau ya ada apa sih, yang gitu lah ya, atau yang kulitnya, atau misalnya kawan-kawan melampiaskan sesuatu pada suatu benda gitu kan. Kalau guys nih, hari ini saya lagi benci banget sama helm ini. Kenapa? Karena terus helmnya dibanting kayak karena SNI gitu ya, atau apa gitu ya. Karena si helm ini tuh udah nggak pernah dicuci, jerawatan, nah bagusnya pakai apa nih? Nah gitu ya. Ternyata orang yang ABG, anak baru gede, terus hormonnya ada ketidakseimbangan hormon kan bikin orang jadi mudah jerawat kan gitu. Jadi kan bisa kawan-kawan explore gitu ya. Kenapa orang jerawatan? Kenapa orang kulitnya jadi gelap gitu kan? Dan dibandingin sama kehidupan kawan-kawan itu ya. Jadi kalau ini ada ya, ada ayat Quran ya. Dan itu artinya seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habis lautan itu. Jadi kalau kawan-kawan apa ya mengeksplor apa itu yang namanya propolis, pasti nggak akan ada habisnya. Apalagi kalau kawan-kawan ngebahas dari gaya ini, dari gaya itu ya, ngedabing ya, ngasih apa sih, penjelasan, ngasih edukasi, pasti kan nggak akan ada habisnya gitu ya, kayak gitu ya. Terus kalau kemarin kan saya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau di TikTok, kalian bisa deh ya, yang namanya amati, tiru, plak gitu ya, kayak gitu. Nanti kita langsung praktek ya, supaya bisa bikin, gimana sih cara bikin video TikTok tuh kayak simpel gitu ya, dari kawan-kawan bisa, kalau ada, apa sih, ada musik-musik yang lagi viral, kawan-kawan bisa musiknya tuh diklik dan difavoritkan gitu, supaya nanti kawan-kawan bisa pakai gitu ya, kayak gitu. Atau kalau kawan-kawan kan lagi sibuk, misalnya kawan-kawan bisa scroll-scroll aja gitu ya si HP-nya, di scroll, jangan dilihat videonya. Oh, ini ada musik yang baru, pakai gitu ya. Favoritkan. Efek filternya juga ya harus agak-agak kreatif gitu ya. Kontennya apa aja ya. Fokus gitu ya, fokus ke kontennya, jangan terlalu melebar kemana-mana. Kawan-kawan bisa pakai 30 detik gitu ya buat bikin konten. Itu kalau kawan-kawan tipenya cerita ya nggak masalah sih kalau panjang juga ya. Tapi kalau kawan-kawan tipenya short aja ya simpel aja gitu ya. Pasca penyampaiannya gitu ya. Dan judulnya harus dikasih judul ya di 3 detik pertama kawan-kawan mau menyampaikan apa ya, supaya si algoritmanya jalan gitu ya. Kayak gitu ya kita bongkar langsung ya guys. Wah, kita bongkar ya supaya TikTok kawan-kawan bisa lancar berjalan, bisa hidup kayak. Nah, membongkar video TikTok skincare FYP saya, hehehe ya, ini saya punya bongkar nih. Nih, kawan-kawan bisa denger ya. Nggak ada audionya ya, bentar ya. Ya. Beli facial wash ini karena beli facial wash ini karena murah 30.000 bisa ngebersihin makeup yang waterproof buat cucian dengan banget makeup 30.000 kamu pakai Amino facial wash yang kontrol oil langsung bersih dong. Kayak ini aku pakai juga di muka. Biasanya pakai facial wash kontrol oil yang kontrol itu kulit jadi kering, tapi enggak woi, kulit aku terhidrasi dan sekarang expect banget harga cuma 30.000 tapi ternyata bagus dong. Aku pakai white oil kayak gini kontrol oil. Kalau yang nah, jadi di sini ada itu ya, ada liriknya gitu ya. Nih, kawan-kawan bisa lihat gitu ya. Aduh, nggak jalan musnya lagi. Beli facial wash ini nih, kalau kawan-kawan mau bikin apa sih? Mau bikin video TikTok, kawan-kawan bisa
langsung kopas aja ya. Beli facial wash ini karena murah, harga misalnya kan mau jual Cloudsman yang Cloudsman shop 30.000 ya, buat kawan-kawan yang pengen coba nih ya, bisa murah, harganya cuma 30 ribuan dan bisa bersihin make up nih. Berarti kawan-kawan perlu apa nih yang namanya lipstick cewek gitu ya, kayak gitu ya. Atau dulu saya pernah cobain yang namanya oli mesin, wah bahkan banyak yang komen sih, lumayan ya. Bahkan ya udah Kak, kalau buat ngebersihin oli sih jangan bentar. Kalau ngebersihin oli kan nggak usah pakai sabun Cloudsman ya, bisa pakai sabun, bisa pakai apa ya sabun colek apa gitu ya. Tapi bikin, jadi bisa barang-barangnya yang harus disiapkan itu ya. Misalnya kayak lipstick ya, oli motor gitu ya. Terus produknya gitu ya, packingnya kayak gimana ya. Cowok-cowok demen banget make up ya. Pakai yang sabun Cloudsman Soap 40 gram ini ya bisa bikin kulit bersih gitu ya. Dan ya kawan-kawan bisa, kalau ada iklan-iklan skincare, kawan-kawan bisa share videonya, kawan-kawan bisa tulis teksnya apa, naskahnya apa, lalu diganti hal-hal yang bisa kawan-kawan explore gitu ya. Nih, ini juga ada. Ini aku pakai juga di muka ya. Kaget sih. Nah, kaget sih kan berarti dia udah pakai gitu ya misalnya ya. Biasanya pakai facial wash tuh biasanya kulit jadi kering, ketarik gitu ya. Tapi ini enggak, woi. Nah, jadi kan ada sisi menariknya gitu ya. Terus latar belakangnya pemandangan estetik ya, bahannya lipstik cewek, sabun muka, ada tisu gitu ya, kapas ya. Terus ada juga video orang lagi cuci muka ya pakai sabunnya misalnya gitu ya. Terus ada variasi sabunnya. Terus ada ketika ada apa sih unique selling-nya gitu ya. Kandungannya apa aja dia ditulisin pakai teks gitu ya. Kayak 5D hyaluronic acid ya, salicylic acid kayak gitu ya. Tea tree oil kan ditulis di teksnya gitu ya. Kan bisa ya kawan-kawan ya, gampang banget kan. Beli di sini atau nanti kawan-kawan klik keranjang kuningnya gitu, kan bisa banget ya. Kita buka lagi, bentar ya. Nah ini buat Cloudsman gel acno ya. Aku pakai jerawat dan bekas jerawat. Cepat dipakai teksturnya belum dan ada sensasi dingin. Pemakaian. Setelah pemakaian 3 hari, cocok banget untuk bekas jerawat, dan jerawat padat. Jadi ya kalau maaf ya kalau ada audionya rada nggak nyambung gitu ya. Jadi ada rekomendasi obat jerawat. Ya, kalau ini kan 60 ribuan ya gitu ya. Aku pakai di jerawat dan di bekas jerawat nih bisa dipakai, karena apalagi kan kalau kawan-kawan tahu ya di produk gel acno itu ada yang namanya goji berry. Jadi bisa untuk mempercepat penyembuhan jerawat, dia juga bisa untuk goji berry itu untuk menyamarkan bekas jerawat loh ya kalau tahu ya. Terus pas dipakai teksturnya tuh kalem gitu ya, dan ada sensasi dingin gitu ya sebelum pemakaian dan setelah pemakaian 3 hari ya, cocok banget untuk bekas jerawat, beruntusan meradang dan lain-lainnya gitu ya. Terus latar belakangnya apa, cukup dinding ya, orang lagi apa sih tadi apa lagi ya gitu lah ya. Bahannya cuma ya gel acno, berarti kamu kan siapin yang namanya satu produk dibuka dan dijadiin buat apa ya, ya buat contoh gitu ya, buat di videoin teksturnya kayak gimana, bisa banget ya. Terus di sini ada tulisan YOU acne plus spot care ya, atau Cloudsman gel acno bisa ya. Terus kandungannya apa aja, manfaatnya apa aja, bisa dalam bentuk teks gitu ya, masukin ke teks. Kalau bisa juga dikasih kayak logo-logo apa, di sini ada logo-logo tanah daun hijau gitu ya, clover gitu ya, bisa apalah kan, atau yang plus plus gitu, positif atau centang-centang hijau gitu ya, bisa banget ya. Atau kalau kalian nggak tahu nih, nah kayak gitu kan, itu kan nggak pakai, ya udah tinggal joget-joget aja, kasih tahu bahan-bahannya apa, simpel banget ya. Nah bisa bahasa Inggris ya. Terus saya ini niru banget dari Cloudsman pusat gitu ya.
Jadi ada tinggal background estetik, kawan-kawan tinggal pegang si serumnya dan juga si close shop-nya gitu ya. Lindungi diri lo dari jahatnya sinar UV. Nah, gitulah ya. Yang baik kalau kalian lihat ini kan hampir sama ya videonya. Lagi orang, jadi kan pusat kan iklan gitu ya. Terus dia megang sabun, tinggal nyari musik yang viral aja gitu ya. Kasih testimoni boleh. Nah, ya kayak gitulah ya guys. Nah, itu dia. Jadi ya tinggal kawan-kawan ATP aja, amati, tiru, vlog gitu ya. Misalnya kawan-kawan mau jual parfum, tolong dong pegangin parfumnya dong. Tunjuk aja gitu ya. Tetap udah aja simpel gitu ya. Ya, cuma berapa detik kan, 3 detik atau 5 detik gitu ya. Udah aja beres. Nah, kayak gitu. Terus sebenarnya sih kalau saya sih sendiri ya, saya pagi-paginya tuh jual jaga bengkel motor, dan kalau lagi senggang ngambil-ngambil foto gitu ya, ngambil-ngambil video gitu ya, dan ngedit-ngedit kalau di malam hari langsung upload gitu ya. Ini perlengkapan studio saya gitu ya. Yang pertama yang belah kiri itu ada, bahkan sebel banget ya, ada tutup panci. Tutup panci, ada power bank, ada aki motor gitu ya. Itu buat lightingnya supaya ya videonya cerahnya maksimal gitu ya, cukup. Jadi yang kedua itu di video yang di tengah itu ada apa sih? Ada kertas art paper, cuma ada apa ya biar supaya ada backgroundnya gitu ya. Mau backgroundnya apa bebas gitu ya, biru, warna kuning ya, gitu ya, bisa disesuaikan, bisa beli benda-benda yang unik gitu ya. Ini kayak kacamata kayak gini kan bisa banget ya. Ya, kawan-kawan bisa explore sendiri ya gitu ya. Kan di belakang kanan kan ada banyak banget kertas ya. Itu tuh kadang kalau saya lagi bosan sama latar belakang yang ini, saya ganti gitu ya. Kayak gitu. Terus ada tripod ya. Ada kalau live streaming saya biasanya nunjukin apa sih ini stiker gitu ya. Terus ini tuh apa sih? Bentar ya. Bubble wrap ya biasa aja sih kayak gitu. Ada headset yang lagi saya pakai, ada cerminnya, wajib banget ya cermin gitu ya. Terus ada laptop, ada produknya sendiri gitu ya. Kayak gitu. Terus cara membuat naskah untuk 30 hari. Nah, kawan-kawan jangan bosan sama upload konten yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau buat kan kalau kawan-kawan tahu ya, kalau kawan-kawan upload video orang lain kan biasanya gitu ya, susah viralnya gitu ya, atau cuma dibagiin ke 10 orang, 20 orang. Beda kalau kawan-kawan bikin video sendiri, itu tuh minimal 100 orang ya, 40, 100, 200, 300 gitu kan, dibagiin sama TikToknya kan, lumayan gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau apa sih yang harus original? Yang pertama yang harus original tuh ya udah videonya aja gitu ya. Kawan-kawan tinggal tag video terus gitu ya. Terus kalau audionya sih nggak masalah sih, kayak gitu. Audionya mau kawan-kawan dubbing misalnya, terus kawan-kawan pengen nabung gitu ya, kawan-kawan jelasin kalau Spencer 40 gram gitu ya, terus kawan-kawan bikin musiknya, terus nanti di minggu-minggu berikutnya kawan-kawan tinggal edit aja di videonya, potongan-potongan videonya atau animasinya apa gitu ya, atau lagi nunjukin propolis ya cari aja di Google propolis gambarnya kayak gimana gitu ya, masukin ya kayak gitu ya kan. Kalau lagi kan produk konsultan kan banyak ya, kawan-kawan bisa ngulik sendiri ya. Terus kalau teksnya udah pernah dipakai gimana kayak nggak apa-apa, terus aja di remake terus aja, nggak masalah, nggak usah takut gitu ya, jangan bosan gitu ya. Terus backgroundnya juga bisa ikon kotak kamu, lapangan desa, kota, dinding gitu ya, apapun itu ya, tumbuhan-tumbuhan itu ya, bebas ya.
kulik setiap satu manfaat dari, jadi jangan kawan-kawan masukin semua manfaat knowledge-nya di video TikTok kawan-kawan, itu nggak akan cukup dan takutnya videonya tidak tersampaikan itu ya, maksudnya apa. Jadi kawan-kawan bisa ulik aja satu manfaatnya apa. Lanjut. Terus yang selanjutnya adalah cara buat short video. Nanti kita bahas cara bikin cara edit video ya, supaya kawan-kawan bisa bikin agenda live gitu ya. Terus mindset Sultan di TikTok, kawan-kawan juga jangan, kita bahas short video dulu ya. Jadi short video itu adalah video supaya orang-orang yang nonton itu bisa masuk ke live kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau di live video bahkan durasinya tuh di bawah, di atas 10 detik dan di bawah 15 atau 20 detik ya gitu ya. Ya isinya apa aja kita lihat ya. Produk kombinasi langganan punya, produknya udah habis gitu kan. Ya, lupa. Ntar ya guys. Lupa tadi dimatiin laptopnya. Ya gitu ya. Jadi misalnya ada tulisan diskon 40%, diskon berapa persen ya. Langsung join live ya, langsung klik icon kan bisa banget ya kawan-kawan kayak gitu ya. Sebentar ya, lagi nyalain laptop bentar. Kayak gitu, tinggal pegang-pegang aja tuh sabun, produk-produk Orismen, tinggal jaga-jaga dikit gitu ya. Tinggal lip sync gitu ya, simpel aja gitu ya. Terus di atasnya ada tulisan apa gitu ya. Ada tulisan join live, diskon gitu ya, ikuti keseruan live stream kita gitu ya. Kayak gitu, itu adalah fungsi dari short video ya. Jadi short video tuh video TikTok supaya orang-orang bisa ikut live streaming kita gitu ya. Bentar ya guys. Jadi kalau kawan-kawan juga mindset aja sih. Apa sih? Jadi kalau kawan-kawan misalnya follow-nya baru dikit ya, jangan ya nanti kita bahas di pertanyaan ya. Bentar ya guys. Ya, konekin dulu. Jadi kalau kawan-kawan juga jangan orang kawan-kawan jualannya offline, bisa nggak sih sehari ngasih tahu orang gitu ya, edukasi orang supaya pakai produk Orismen gitu ya. 100 orang, 200 orang sehari bisa nggak gitu kan? Apalagi ini kan biasanya Halo Kak Aziz, suaranya ke mute. 5 kali berarti 500. Oh iya. Juga kawan-kawan jangan lupa buat bikin story ini. Kawan-kawan misalnya males apa sih? Ya malesnya kawan-kawan males buat bikin video, kawan-kawan minimal story foto-foto Cloudisman aja udah, kasih lagu udah beres, atau kasih tag dikit boleh kan kayak gitu ya. Sekarang udah ada fitur story ya. Kayak gitu. Udah pada tahu kan ada fitur story ya. Bahkan saya kalau lagi males video-video yang sebelumnya saya bikin story-nya gitu ya. Jadi ya simpel aja gitu ya. Kayak gitu. Juga jangan lupa buat kawan-kawan kaitin tuh si produknya, kaitin produknya sama video kawan-kawan supaya orang-orang juga yang udah tertarik sama video kawan-kawan bisa beli gitu ya. Dan kalau kawan-kawan lagi bikin video minimal tuh ada perubahan apa sih namanya video apa sih? Perubahan, jadi setiap 3 detik ganti video, setiap 3 detik ganti video, maksudnya ganti apa sih latar gitu ya, ganti videonya supaya orang tuh nggak bosan gitu ya.
Kayak gitu. Kayak sinetron kan tiap 3 detik ganti scene gitu ya. Kayak gitu. Bentar ya. Atau kita langsung aja ya cara buat video di TikTok ya. Udah masuk. Kita langsung cara buat video di TikTok. Saya mau bagiin aja dokumen penanda layar ya. Udah muncul ya. Jadi kita mau di TikToknya gimana sih gitu. Pertama kan bisa pakai gitu ya, kamera connect gitu ya. Atau kalian bisa klik di atau edit di CapCut, kawan-kawan klik TikToknya gitu ya. Atau kawan-kawan misalnya klik TikTok gitu ya, langsung gitu ya, di yang ada tombol plus gitu kan. Nah, kalian bisa masukin logo plus ini ya guys. Klik plus, kalian tinggal susut di tiap 3 detik ganti, 3 detik ganti. Pada udah tahu kan fitur-fitur di TikTok apa ya? Ini bagian pengambilan video ya. Mau balik ke Nah, tapi misalnya kawan-kawan saya udah ada beberapa draft video gitu ya. Kita masuk ke profil. Kalau kawan udah punya draft beberapa video bisa di draftnya. Nah, kan udah banyak nih ya video-videonya gitu ya. Kawan ya tinggal remake aja sih gitu ya. Nah, misalnya kayak gini gitu ya. Nah, gimana sih cara masuknya biar masuk ke CapCut gitu ya. Kawan-kawan klik efek nih yang ada di sini ya, efek. Klik efek. Lalu kawan-kawan klik auto velocity supaya video ini tuh bisa diedit di CapCut. Lalu kawan-kawan klik buka CapCut ya. Kalau mau masukin audio bisa ya. Buka CapCut-nya, bisa dilanjutkan pengeditan ya. Nah, udah jadi deh. Belum jadi ya. Nih, kawan-kawan bisa klik yang nggak ada apa-apanya ini, diklik ya. Nih, kan ada banyak menu ya. Ada teks, ada edit ya, buat edit, ada audio, di sini ada audio. Di sini takutnya kawan-kawan mau ngerekam, ngedubbing, terus mau masukin audio background ya, di sini ada teks ya, ada teks. Barangkali kawan-kawan mau ngasih judul di videonya, ada stiker gitu ya, apapun itu ya. Ada overlay itu kayak kawan-kawan mau masukin video atau foto gitu ya di video ini bisa banget gitu ya. Ada efek ya, ada filter, ada formatnya mau apa nih gitu ya, ada kanvas, sesuaikan apa sih nggak tahu ya. Terus kita misalnya dari sini kita lihat nih videonya 4,3 detik ya, karena ini kelamaan. Saya pingin buat dia itu jadi misalnya 2,5 detik atau 3 detik, kawan-kawan. Jadi yang pertama kawan-kawan klik videonya gitu ya. Klik videonya kan udah muncul ya putih-putih ini ya. Nih ada putihnya, berarti ini kawan-kawan lagi fokus di videonya gitu ya. Kalau kawan-kawan kliknya audio nih kan menu-menunya kan beda lagi ya, di bawahnya ya beda lagi gitu ya. Kita balik lagi ya. Klik si videonya, lalu kawan-kawan misalnya pengen nih kecepatannya jangan terlalu lama gitu ya. Kecepatannya kawan-kawan naikin. Misalnya nih ini ada ya bacanya 3 detik gitu kan. Mau berapa detik boleh. 2,5 detik gitu ya. Nah, kayak gini. Nanti kawan-kawan misalnya digeser nih bagian yang kosong ini ke kanan atau ke kiri. Dari kanan terus kawan-kawan bisa play yang ada ini ya. Ada ini kawan-kawan play. Nah, kayak gitu ya, di play.
oh kira-kira nih mau dipotong nih. Saya klik yang bagian yang ada ini ya, yang di sini ya guys, yang di tengah ini, supaya kita potong nih videonya, kita potong biar nggak terlalu ini kayak gitu. Misalnya yang ininya mau dipotong juga, yang bagian belakang yang ininya ya, bagian belakang ininya kawan-kawan ditahan aja lalu dipotong, dia mau 1,8 detik, atau mau kecepatannya itu bervariasi gitu ya. Jadi kan ada 1,7, 1,2 ya, atau 2 kali lebih cepat gitu kan, atau yang ada yang kayak gini bisa ya, tinggal disesuaikan aja dengan keperluannya gitu ya. Dan udah 3 detik nih misalnya. Nih, kayak gini. Nah, udah dapat nih. Nah, terus misalnya kawan-kawan suka ngasih stiker, kawan-kawan bisa kasihkan stiker gitu ya, kasih stiker. Setiap orang yang beli di sini dapat stiker nih guys, nih gitu ya. Lalu juga bisa ketika kawan-kawan packing apa ya, harus ada benda-benda unik dimasukin aja gitu ya, supaya orang tertarik apa gitu ya. Cara packingnya gimana? Oh, dikasih kardus ternyata. Oh, ternyata nanti di packingnya rapi banget nih gitu ya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus misalnya kan kawan-kawan udah ngedit dan ternyata salah nih. Kawan-kawan bisa klik yang belah sini ya. Ini buat undo gitu ya, buat balik ya. Takutnya kawan-kawan masukin videonya juga kehapus itu ya. Klik kehapus jadi bisa dibalikin gitu ya, kayak gitu. Dan kayak gitu ya. Terus suaranya bisa kawan-kawan klik yang bagian suara ini kan background ya nih. Yang kalau backgroundnya biasanya ada di bawah ya. Ini ada suara apa sih? Pokoknya ada ini ya. Nah, terus kan kalau kita ngerekam sih audio bawaan ya dari videonya ya. Nah, ini bisa kita potong ya. Jadi kawan-kawan kita balik lagi ya, klik suara ya. Nah, nanti kawan-kawan klik yang ini nih ya, yang di bawah video-video ini kan banyak ya. Ini kan banyak noise-nya, kita nggak perlu nih misalnya kita klik ini, lalu kawan-kawan bisa lihat di menunya, nanti kawan-kawan bisa hapus. Tapi kalau emang kawan-kawan nggak pengen dihapus audionya, ya nggak masalah. Hapus ya, kayak gitu. Ini ada lagi, nggak penting misalnya kawan-kawan lagi ngerekam di jalan, butuh videonya aja dihapus aja. Kayak gitu. Ini di sini ada menu back ya. Kita balik lagi, kita ulangi lagi. Kalau kawan-kawan mau ngedubbing, kawan-kawan bisa klik suara gitu ya. Lalu kawan-kawan di sini ada belah kanan bawah itu ada rekam ya. Jadi kawan-kawan bisa rekam gitu ya. Kayak gitu. Atau kawan-kawan bisa kalau lagi di menu yang utamanya bisa di audio, direkam gitu ya. Atau kawan-kawan udah ngerekam sendiri nih, bisa diekstrak gitu ya. Atau mau pakai efek apa supaya audionya tuh ada efek-efeknya itu gimana gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, habis ini misalnya kita klik videonya ya. Terus kita masukin, kan biasanya kan kalau di video itu kan suka ada animasi masuk, animasi keluar dari satu video ke video yang lain. Nah, kawan-kawan bisa klik di animasi ini ya. Ini ada animasi masuk ya, animasi keluar gitu ya. Nah, biar ya agak bagus lah gitu ya. Terus durasinya mau berapa detik gitu ya. Mau cepat aja nih karena kita kan judul ya. Atau judul nggak mau ada internetnya bisa di kalau masuk kan belah kanan ya. Kalau keluar kan yang belah kiri ya. Nah, ini kayak gitu. Kayak gitu kan. Nanti videonya jadi kayak gini tep gitu ya. Jadi kayak ada orang nge-vlog gitu kan. Ya kan bagus banget ya. Atau yang lainnya gitu ya. Setiap video dikasih animasi gitu ya. Hapus latar belakang, ada volume. Jadi kawan-kawan bisa apa sih? Kawan-kawan bisa explore lagi ya. Misalnya video ini ternyata saya agak kurang ke tengah nih videonya nih. Kawan-kawan bisa klik yang edit ya. Di tengah-tengah ini ada klik edit ya. Kawan-kawan tinggal cari aja mau diputar atau jadi cermin gitu ya. Takutnya kawan-kawan ngerekam pakai kamera depan atau gimana, atau dipangkas gitu ya. Gitu dan lain-lainnya. Kawan-kawan klik yang
perbandingan layarnya tuh 9:16 gitu ya. Nanti kawan-kawan tinggal diubah-ubah aja maunya kayak gimana gitu ya. Tinggal di oke centang gitu ya, udah beres misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus kita bisa tambahin misalnya kawan-kawan lagi bahas sabun Cloudesman. Bukan, kawan-kawan lagi bahas Cloudesman Brightening Serum. Itu tuh ada kandungan apa aja gitu ya. Kawan-kawan oke. Nah, misalnya kandungan Cloudesman Brightening Serum ya. Dan saya pakai ini juga di deskripsi produk saya gitu ya. Nah, ketika kawan-kawan udah masukin, ini kan bakal ada di atas si videonya ya. Tapi kan ini kayaknya terlalu besar gitu ya. Saya nggak pengen terlalu besar banget nih. Kawan-kawan bisa dipindahin aja yang dari di bawah ini, di menunya ini, bisa geser-geser dan kawan-kawan bisa cari edit ya. Edit, enggak deng. Kawan-kawan bisa klik di fotonya gitu ya. Kawan-kawan bisa diklik di fotonya dan dikecilin pakai tangan gitu ya, dikecilin nih kayak gini ya, dikecilin pakai tangan sendiri. Nah, sih misalnya ya. Tapi kalau nggak mau ya nggak masalah ya. Ya karena kan lagi jelasin charcoal powder ya, tentang propolis ya, tentang tranexaminase, tentang glutathione apa gitu ya, bisa banget ya. Nanti ada lapisan-lapisannya, atau kawan-kawan lagi cuci muka nih, mau ditingkatin si apa sih si mukanya gitu ya, wajahnya supaya lebih halus atau lebih apa, kan bisa banget ya pakai aplikasi CapCut. Tubuhnya misalnya gemuk-gemuk, bisa di agak kurusin atau gimana gitu ya, kayak gitu. Terus bisa di sini juga ada salin gitu ya, nah kayak gitu supaya bisa disalin gitu. Kita balik lagi, misalnya kita kan yang namanya TikTok kan pasti algoritmanya tuh bakal membaca yang namanya judul ya. Kita bisa klik teks gitu ya. Di menu ini bakal ada yang namanya teks gitu ya. Kawan bisa klik teks, lalu tambahkan teks ya. Tambahkan teks, nanti kawan misalnya tulis misalnya sabun viral. Viral pria. Sabun muka viral. Sabun wajah viral. Pria. Gitu kan. Kayak gini ya. Nih. Lalu di sini kan ini kan apa yang pengen kita isi ya, kata kalimat apa yang pengen kita isi, terus di bawahnya ada font, ada gaya, ada efek, ada gelembung, ada animasi gitu ya. Nih, atau biasanya kawan-kawan mau tambahin emoticon, bisa misalnya boleh ya dimasukin emosi-emosi, emoticon gitu ya. Tetap gitu ya, kan agak wow gitu ya. Kita klik fontnya, nanti di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa gitu ya. Cari font yang menurut kawan-kawan cocok gitu ya. Nih, terus kawan-kawan udah misalnya cocok sama font yang ini gitu ya, atau kawan-kawan mau tambah font yang lain. Terus kawan-kawan klik yang sebelahnya yaitu gaya ya. Teksnya itu mau warna apa sih gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau bisa sih kontras ya sama background sama videonya supaya terlihat gitu ya. Di sini di bawah ini tuh ada gaya, di sini kan ada jenis-jenisnya mau warna apa gitu ya. Kayak gitu. Terus ini ada kayak bayangan ya, ada spasinya, terus tebal miring, spasi atau apa coretan gitu ya, bisa banget. Atau pengen ada efek bayangan ya, coretan gitu ya. Sabun wajah viral pria gitu ya, atau kanvasnya pengen ada itunya gitu ya, latarnya. Nah, kayak gini kan bisa ya. Soalnya kalau kawan-kawan editnya itu di TikTok langsung terbatas ya efek-efeknya. Efeknya mau kayak gini kan kalau di TikTok kan nggak ada ya, tapi kalau di CapCut ada. Jadi ya bisa divariasiin aja ya.
atau mau biasa aja boleh. Gelembung nih ada yang kayak gini. Ya kawan-kawan bisa edit sendiri ya. Animasinya mau kayak gimana, mau kasih animasi atau enggak gitu ya. Ya kayak gini udah ya. Jangan terlalu lama ya. Di sini ada durasinya, durasi efeknya, ada masuk, ada keluar ya gitu ya. Nah, kayak gini. Terus kalau kawan-kawan mau bikin lagi, misalnya udah dibikin nih, kawan-kawan teksnya itu mau segede apa, tinggal diklik aja si teksnya yang tadi, digedein, dikecilin tuh ya. Ini kayak gini gitu. Kita mau dibalik, atau diedit ya, disalin misalnya nih, disalin nih. Saya nggak pengen ribet ya, pengen cepat. Tinggal kawan-kawan tekan aja si teksnya, pindahin ke sebelahnya sabun si wajah viral pria. Kawan-kawan klik lagi, bisa kawan-kawan klik gaya aja gitu ya. Kita ganti teksnya. Terus misalnya dia ada ya kayak gitu ya. Tapi di sini sih sebenarnya di gayanya itu di kanvasnya saya nggak pengen ada kanvasnya nih, soalnya bentrok sama gelembungnya gitu ya. Ini banyak terusnya gelembung, nah kayak gini bisa ya tinggal diedit aja, tinggal bikin sampai akhir gitu ya kayak gitu. Dan di sini kan ada ya durasi dari videonya itu kan 26 detik ya. Ternyata kita balik lagi si kan bisa bawa ya takut banyak ada masukin banyak video kan si audionya gitu ya, mau sepanjang apa gitu ya. Ada juga kan kayak musik background yang dia tuh pendek, 5 detik, 10 detik, 15 detik kan video itu tuh lama ya. Kalau berapa di live streaming udah pada tahu belum? Kayak gitu ya guys. Ini kalau di sini sih bikin videonya cepet ya, nggak kayak aplikasi Adobe Premiere atau apa gitu. Lama banget ya. Banyak formatnya juga kan, tapi kalau di sini ya simple banget gitu ya, kayak gitu. Dan kawan-kawan tinggal ya ganti-ganti aja videonya gitu ya, ganti-ganti video, ganti-ganti audio gitu ya. Mau masukin foto apa kan bisa gitu ya, kayak gitu. Ini kita bentar ya, udah 80%, 90, 95. Udah deh ya. Mari kita lihat. Dan videonya ini nggak ada watermarknya ya. Udah otomatis ke download, kawan-kawan bisa share di Shopee-nya, di Tokopedia, di Lazada, di WA kawan-kawan di Facebook ya. Dan lagi memuat supaya bisa diupload di TikTok ya. Tunggu bentar ya guys. Nah, udah jadi nih ya. Tapi kalau kawan-kawan udah jadi videonya, kawan-kawan bisa tambahin tambah suara ya di bagian paling atas ya. Nih kan udah tambah suara favorit itu ya. Kita cari video audio yang viral supaya dapat interest ya. Tapi si penambah suaranya ya yang audio yang tadi audio backgroundnya di aja panel bisa banget ya. Suara asli ini adalah suara asli di CapCut ya. Oh iya, ini saya ngasih tahu aja ya buat kawan-kawan yang apa sih pengen cerita tapi tetap ada suara yang viral-viral gitu ya.
kawan-kawan bisa dikecilin aja ya si penambah suaranya tuh di bawah 10%, soalnya berisik banget ya. 1% aja itu masih kerasa berisik ya, dan suara aslinya ditinggiin aja gitu ya, gitu. Selesai, nanti kawan-kawan bisa, misalnya ada yang kurang, bisa kembali ke CapCut-nya, bisa diedit-edit lagi gitu ya. Ini ada bacaan story Anda ya, nih bisa kawan-kawan masukin story gitu ya, yang lagi males gitu ya, supaya follower Anda bisa lihat videonya atau bisa lihat produknya apa aja gitu ya. Bisa dalam bentuk meme, bisa meme gitu ya. Bisa masukin apa sih ini, hashtag ya, tagar, sebutin orang gitu kan. Misalnya kawan-kawan lagi packing buat ke Sulawesi misalnya, wah produk ini aman dikirim ke Sulawesi, packingnya kayak gini gini gini, pakai bubble wrap ya, dapat hadiah, dapat apa, kan bisa bikin orang interest itu ya. Jangan lupa kawan-kawan masukin tambah tautan ya, nih tambah tautan supaya orang yang udah tertarik sama video kawan-kawan bisa eh, langsung belanja di TikTok gitu ya, tambah produk gitu ya. Kita bisa masukin yang ini, yang mana lah ya, bisa tulisin namanya aja kayak gitu. Udah tinggal terus jangan lupa kalau mau dikasih sampul, pilih sampul ya yang di bagian atas ini, pilih sampul misalnya apa gitu ya, boleh, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Terus misalnya izin itu kan bisa diatur ya, atau mau di draft dulu, bisa di draft dulu supaya bisa disimpan. Takutnya kawan-kawan mau posting jam berapanya kan bisa ya di draft. Nanti ketika udah jamnya kawan-kawan tinggal posting gitu kan. Udah kawan-kawan tinggal posting deh gitu, kayak gitu. Atau juga di sini ditambah tautan ini bisa kawan-kawan klik live event ya. Takutnya kawan-kawan nanti mau live tanggal jam berapa nih, ini saya harusnya live hari ini. Oh lah hari ini harusnya. Nah itu bisa ya, supaya orang juga lihat. Saya pengen posting ini ke story aja deh. Kayak gitu tinggal di-upload aja. Upload dari kawan-kawan tinggal ya, misalnya satu hari kawan-kawan bisa bikin 10 video, di draftin semua, udah di drive. Ketika waktunya udah tiba, langsung kawan-kawan bisa upload gitu ya. Dan gimana caranya buat kita bisa, ada acara live jam berapa gitu ya. Kawan-kawan klik yang profil yang di bawah, klik profil, terus klik yang strip 3 ini, diklik, lalu pengaturan dan privacy ya. Lalu kawan-kawan bisa klik acara live. Nih ada acara live ya. Di konten dan aktivitas, nanti kawan-kawan klik acara live. Nanti kawan-kawan bisa bikin agenda live-nya mau kapan, supaya orang bisa absen, itu fungsinya. Oh, ternyata kawan-kawan bikin nih, sehari ini jadwal live-nya jam segini, jam segini, jam segini. Nanti ketika kawan-kawan upload apa sih, short video gitu ya, nanti orang bisa absen, oh ternyata ada yang tertarik nih, kalian bisa dibuat acara. Tinggal diisi aja ya, namanya apa, waktunya apa, deskripsinya apa. Misalnya deskripsinya lagi bagi-bagi giveaway, bagi-bagi stiker, ada garis ongkir apa segala macam, bisa ya. Waktunya kapan gitu kan, bisa diatur. Kayak gitu. Ini apa sih? Oh ya, itu aja sih paling. Itu aja sih paling ya. Kan kalau kawan-kawan sering live biasanya suka dapat voucher-voucher kayak gitu ya. Nah, dikasih videonya. Nih, ini kan yang gambar tadi ya. Tuh, lihat lainnya. Ada kandungan. Jadi supaya, wah, bisa tersampaikan maksudnya gitu ya. Ada glutathione. Terus fungsinya apa? Memperkuat skin barrier, allantoin, niacinamide, alpha-arbutin,
ya, naik CMS dan lain sebagainya. Itu kan rapi gitu ya. Terus di atasnya ini buat marketnya kita nyasar ke siapa. Kalau khusus anak kecil udah nggak pede gitu ya, manfaat produknya apa gitu ya. Terus ini kandungannya apa, kandungan tiap produknya. Mau dikasih mau nggak sih bebas ya. Kenapa harus beli di sini gitu ya? Ya bisa ya, kawan-kawan eh, eh, atur-atur sendiri gitu ya. Kayak gitu ya guys. Ini eh, ada yang telepon lagi. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Semoga udah pada mulai jangan pada males buat upload di TikTok gitu kan. Udah mulai bisa rapihin tokonya gitu ya. Dan backgroundnya kalau bisa warna warna putih, warna-warna yang netral ya. Warna putih gitu ya. Atau yang misalnya abu-abu yang muda banget gitu ya bisa ya. Dan ya bisa lah ya kawan-kawan edit sendiri gitu ya. Foto-foto produknya gitu ya. Jangan banyak di foto produk itu jangan banyak tulisan gitu ya, simpel aja kayak gitu. Paling itu aja sih Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Aziz. Full banget nih ya materinya dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain ke kolom chat ataupun bisa langsung open mic-nya. Biar kita bisa langsung sharing-sharing sama Kak Aziznya. Ada pertanyaan nih Kak Aziz dari Kak Abdul Rahman. Tanya dong Kak Aziz, kalau video nggak bisa dipromosiin itu kenapa ya? Bentar ya. Video nggak bisa dipromosiin. Bentar ya. Ya. Video nggak bisa dipromosiin ya. Tapi udah tahu kan cara promosinya gimana gitu ya. Ya. Nah, video nggak bisa dipromosiin. Mungkin videonya yang pertama bisa melanggar aturan dari TikTok ya. Yang kedua, saya pernah iklanin video gitu ya. Terus karena udah keseringan ngiklanin video ya, jadi kayaknya misalnya udah FYP banget gitu kan, udah puluhan ribu K gitu ya, dan itu nggak bisa diiklanin lagi gitu ya. Kawan-kawan harus bikin video baru. Atau mungkin videonya udah terlalu lama nih. mungkin dari TikToknya mungkin dari TikToknya ada waktunya supaya si video itu tuh bisa diiklanin, ada jangka waktunya misalnya sebulan 2 bulan gitu. Jadi kalau udah di luar dari waktu itu nggak bisa diiklanin lagi kayak gitu. Itu Kak Dia. Tapi gimana sih menurut Kak Dia? Masih, Nggak tahu sih. betul banget. Biasanya ada faktor yang memang dari TikToknya sendiri tidak masuk nih, karena kan TikTok tuh yang aku bilang dari kemarin-kemarin dia tuh sangat sensitif. Jadi apapun hal kecil pasti ada penyebabnya. Kayak gitu. Ya. Permisi Kak, HP iPhone apakah perekamannya bagus? Gimana nih Kak Aziz? Pakai iPhone Kak Aziz? Enggak, saya nggak pakai iPhone, saya pakai Samsung J7 malah, bukan iPhone ya. Cuma saya pakai kamera yang belakang gitu kan. Kalau kamera depan kan biasanya kualitasnya agak kurang bagus ya. Kalau kamera belakang kan bagus gitu ya, kayak gitu. Pakai filter, pakai yang pertama tuh kawan-kawan bisa pakai lightingnya yang bagus gitu ya. Kalau kawan-kawan nggak punya lighting yang bagus, lighting atau pencahayaan yang paling bagus itu ya sinar matahari gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kawan-kawan bisa beli ring light atau apa gitu ya, bisa dikreasin. Kalau budget yang terbatas kayak saya tuh pakai, jadi di Shopee atau di Lazada tuh ada yang namanya alis mata buat lampu motor gitu ya, saya pakai itu gitu ya, kayak gitu. Tapi emang sih minimal iPhone berapa ya, iPhone 7 plus, dengar sih 7 plus ya atau 8 itu ya, kayak gitu. Tapi ya kalau nggak pakai DSLR juga bisa gitu ya. Cuma ya jangan, ya udah kawan-kawan coba-coba aja gitu ya. Nanti kalau emang kurang kebus, kawan-kawan bisa iklannya juga. Kalau saya sih fokusnya iklan, cari follower, jadi orang bisa nge-follow, orang bisa lihat videonya,
dan orang kalau tertarik bisa beli. Dan ketika videonya itu udah disebarkan ke orang banyak kan, otomatis dia bakal putar sendiri tuh. Nah, nanti bakal diputerin sesuai TikToknya yang sesuai yang mana gitu ya, bakal diputar otomatis. Dan ketika udah nggak ada interest lagi, ya udah diem gitu ya. Ketika udah diem, nanti kita bisa iklanin lagi biar videonya jalan lagi kayak gitu. Gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Aziz. Ada pertanyaan nih dari Kak Kevin. Wah, saya belum pernah coba iklan berbayar di TikTok. Gimana Kak keorderan itu pengaruhnya pada saat iklan waktu itu? Oke, saya belum pernah coba iklan berbayar di TikTok ya. Gimana Kak keorderan itu pengaruhnya pada saat iklan waktu itu? Jadi biasanya saya iklan itu iklan cari follower gitu ya. Jadi promosi di TikTok langsung. Jadi iklan itu ada dua ya, di aplikasi TikToknya langsung, ada juga di web gitu ya. Yang namanya itu webnya itu HTTP TikTok Ads ya. Tapi kalau di TikTok Ads minimal 100.000 tuh ya. Dan saya pernah 100.000 habis sehari gitu. Dan masih nggak ngerti lah, mungkin dari pusat bisa nanti gitu ya sharing-sharing mengenai TikTok Ads gitu ya, gimana gitu ya. Tapi emang budgetnya ya lumayan ya gitu ya. Tapi ya interestnya juga tinggi gitu ya. Cuma karena saya ini buat kawan-kawan nih, apalagi nih seller baru, kawan-kawan bisa promosinya tuh ya promosi cari follower aja supaya tokonya itu banyak followernya gitu ya. Soalnya kawan-kawan, oh iya juga kawan-kawan juga jangan terlalu apa ya, jangan terlalu pesimis gitu ya. Setiap tahun itu banyak banget orang-orang baru ya, banyak yang lahir. Misalnya ada yang masuk SMP, tiba-tiba masuk SMP, tiba-tiba tahun berikutnya masuk SMA, kan banyak banget ya gitu kan. Jadi ya jangan berputus asa, tiap tahun tuh banyak orang baru gitu ya. Dan orang baru itu tuh nggak tahu apa-apa tentang skincare gitu. Dan itulah kesempatan kawan-kawan buat edukasi, buat jualan gitu ya, kayak gitu. Dan ngaruhnya gimana ya, semakin banyak followernya orang juga semakin percaya gitu ya. Semakin tokonya itu rapih ya orang juga makin percaya gitu ya. Dan juga saya bentar ya, kayak gitu. Atau cara iklannya gimana sih nih ya, saya kasih tahu cara iklannya, boleh ya Kak? Cara iklan nih, jadi kawan-kawan masuk ke TikToknya dan klik profil ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di tuh kan udah 5.000 follower ya, soalnya nol. Kawan-kawan bisa masuk ke video yang mau kawan-kawan di apa sih? Misalnya ini gitu ya. Nah, udah itu kawan-kawan klik nih yang titik 3 ini, diklik, lalu kawan-kawan bisa promosi ya. Promosi lalu kawan-kawan bisa masukin apa sih ini? Lebih banyak pengikut. Saya sih fokusnya ke lebih banyak pengikut ya. Nanti kalau udah banyak nanti saya kadang-kadang pilih yang lebih banyak tantangan video, lebih banyak pembelian produk ya. Tapi kalau kawan-kawan followernya masih dikit, bisa di lebih banyak pengikut aja sih gitu ya. Jadi, dan di sini sekarang itu tuh banyak yang follow, banyak yang like ya, walaupun ya dikit-dikit ya. Dan sekarang di promosi di TikTok itu udah bisa agak spesifik ya. Bentar, buat sendiri nih. Nih lokasinya tuh udah bisa mana? Nih lokasinya tuh udah bisa kawan-kawan pilih nih. Kawan-kawan misalnya mau fokus di Bandung misalnya ya, kan saya di Bandung ya, bisa fokus di Bandung. Udah mulai bisa spesifik ya, mau ini, atau kawan-kawan mau keluar kota atau gimana, bisa banget nih, tinggal simpan, tinggal kayak gitulah ya, minatnya apa gitu kan, kelaminnya mau cowok cewek atau gimana, umurnya berapa, bisa banget kayak gitu. Ya lumayan lah, sehari ada keluar 2 atau 3 gitu ya, orderan itu ya. Nah ya jangan, coba kawan-kawan bisa bikin itu dulu ya, bisa fokus bikin videonya, bisa tambah follower, jadi orang lihat, orang tambah follower kan berarti dia orangnya baru gitu ya di TikTok gitu kan, baru install TikTok kayak gitu ya, bisa banget kayak gitu sih Kak. Begitu Kak dia.
Oke. Sebenarnya kalau misalnya iklan itu berpengaruh apa enggak? Berpengaruh Pasti sih, berpengaruh. kayak gitu. Tapi balik lagi, gimana cara Balik ke video. memaintenance iklan tersebut. Kalau cuma nyalain, terus didiemin, terus tiba-tiba naik kan kita nggak tahu. Jadi balik lagi ke teman-teman. Memaintenance iklan itu seperti apa. Kayak gitu. Karena tim pusat pun, tim advertisernya atau advertising, itu full 24 jam ngeliatin dashboard iklan. Kayak gitu. Jadi balik lagi aku bilang tadi, tergantung dari Wow. maintenance-nya. Kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, jam-jam sekian itu iklannya bakal murah atau bakal mahal ya. Kayak gitu. Karena nggak bisa kalau kita langsung nyalain iklan, eh, kalau kita langsung nyalain iklan terus didiemin dari pagi sampai malam ya bakal boncos tuh kayak gitu. Nggak tahu kan mahal atau enggaknya. Kemarin sempat lihat Live Floris pakai ads juga ya Kak. Pakai dong. Floris kan pakai ads untuk promo, untuk orang-orang klik iklan atau klik join live kita. Kayak gitu. Kita pakai TikTok ads. Kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain di kolom chat, ataupun bisa langsung sharing-sharing dengan gunakan open mic dari teman-teman. Oh ya tadi kan Kak Dia ngechat Ajis ya. Yang itu tuh apa sih? Apalagi ya. Oh kalau kita bikin konten di apa sih? Bentar ya. Kak Dia. Ya, Oh iya. Min, kok dirasa ya reseller kalau membuat konten konsisten cloudman yang diuntungkan kan brand cloudman official ya dibanding reseller. Nggak tahu kalau reseller yang lainnya ada yang nanya ya. Jadi kan kalau kawan-kawan nge-re-upload tuh ya, re-upload video-video dari pusat, yang kebusnya ya pusat gitu ya. Konten kawan-kawan udah capek-capek nge-upload, terus kontennya juga dibagiin ke sedikit orang ya. Terus orang juga ini apa sih, video apa sih ini yang nonton baru dikit gitu ya, like nggak ada, follow-nya dikit gitu kan. Terus saya lihat foto produknya acak-acakan gitu ya, nggak ada. Terus fotonya kurang menarik kan jadinya kurang menjual gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa rapihin dulu ya si apa sih foto-foto produknya, kalimatnya ya kayak gitu ya. Bahkan nanti bakal ada dekorasi toko ya, teksnya kayak gitu. Dan kawan-kawan bisa bikin video-video buatan tangan kawan-kawan. Kalau mau video closement misalnya mau dipakai, itu cuplikan-cuplikan aja 2 detik, 3 detik. Yang nggak ada kalimatnya, tagnya, atau kawan-kawan timpa pakai tag kawan-kawan kan. Jadi nggak full apa ya nge-re-upload gitu ya. Jadi videonya original kawan-kawan, diedit sama kawan-kawan, audionya juga sama kawan-kawan gitu ya. Mau videonya full musik, terus dikasih teks-teks bisa, atau kawan-kawan mau ngedabing bisa, kayak gitu. Jadi ya be yourself gitu ya. Silahkan berinvestasi di TikTok ataupun di manapun ya, kayak gitu. Itu Kak, gitu ya. Ada yang nanya lagi nggak sih? betul banget Kak Aziz. Sekreatif mungkin dari tangan sendiri. Iya. Oke, lagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ditanyain di kolom chat ataupun open mic-nya. Kita tunggu. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi nih Kak Aziz. Siap. Mungkin kita akhirin aja ya.
Tapi sebelum kita Siap, akhirin, Kak. aku belum bilang makasih banget buat Kak Aziz yang sudah menjadi materi kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat, bisa digunakan buat teman-teman. Kalau bisa Amin. yang teman-teman yang sudah ikut hari ini bisa langsung dipraktekkan supaya tidak lupa. Kayak gitu. Makasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan pernah puas ketika belum sampai puncak. Kayak gitu. Oke, aku sebagai moderator dan penyelenggara meeting hari ini pamit undur diri. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Waalaikumsalam.